Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya lagi. Punten nih Om, mau tanya, ini kan masih banyak nih yang masih belum jelas atau ingin lebih mengerti lah tujuan atau arah dari grup JA ini. Boleh diceritain? Jeda 1, 2, 3, pause. Ya. Udah ini. Ya. Baiklah. Jadi menjawab pertanyaan adik tadi yang intinya mengenai tujuan ataupun arah dari suatu grup di media telekomunikasi dan informasi mancanegara bahwa Mana ya? Saya akan bacakan berdasarkan petunjuk Bapak Presiden. Anggaplah seperti sebuah university. Kosnya pakai kacamata ya, harus gitu. Atau institusi pendidikan lainnya. Peraturan yang mereka buat tentulah berdasarkan kebutuhan pendidikan itu sendiri, yaitu, mohon perhatiannya, agar mengarahkan para siswa, pengajar, bahkan institusi itu secara terstruktur Coba dengerin. Mantra. Jadi serius nih. Iya. Mau gaya tadi nggak? Enggak, jangan. Ya, nggak apa-apa, diulang lagi aja yang tadi. Jadi anggap aja kayak sebuah universitas atau institusi pendidikan. Kan ada peraturan ya yang mereka buat, yang tentunya berdasarkan kebutuhan pendidikan. Supaya untuk mengarahkan para siswa, pengajar, bahkan institusinya agar secara struktur dan sistematis untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, terutama bagi para siswa dalam penguasaan pengetahuan dan skill bidang yang dipelajarinya. Ini udah mulai mau masuk nih. Maka nah, jadi kan yang dibutuhin para siswa itu sebenarnya cuma tinggal mengikuti aja. Mengikuti peraturan dan ketentuan yang diberlakukan bagi terselenggaranya sistem pendidikan itu agar tertib dan dalam kendali sehingga termaksimalkan tujuan pendidikan itu sendiri dan terkurangi risiko daripadanya. Paham? Tapi enak gini pasrah gitu. Nanti ada subtitlenya. Subtitlenya bahwa di kita itu ada tag enak zaman dulu. Lo tanya lagi ya tuh, nanti gue jawab. Nanya apa? Yang tidak tahu. Ya kayak di kita kan di Inti Sunda yang salah satu fasilitas untuk membangun visi misi adalah grup CA. Visi misi besar itu. Iki visi misi besar, Le. Masa? Iyo. Goalnya itu kan agar setiap individu memahami eksistensi dirinya. Kurang ngenaheun ya eksistensinya. Pokoknya nggak ada. Oh ya, kurang lekoh. Bisa diulang.
Ya, jadi intinya kan biar tiap individu tuh memahami eksistensi dirinya di alam kehidupan ini. Karena dengan memahami eksistensi itu, ia akan menyadari lakon atau perannya di mana? Di mana-mana. Di ruang kehidupannya. Itu. Baik sebagai individu, sebagai makhluk, sebagai bagian dari masyarakat, mulai dari lingkup terkecil sampai terbesar, yang dapat diupayakan dan sebagai ciptaan terhadap penciptanya. Berat ini. Nah, diharapkan kan dengan kesadaran yang kayak tadi, maka setiap individu itu akan menjadi potensi atau pelakon yang saling bertaut dan bersinergi. Nah, di sini ketahuan nih pendidikan luar negerinya gitu maksudnya. Jadi bukan bersinergi, bersinergi dengan individual lainnya dalam kebersamaan dan secara bersama-sama memastikan keberlangsungan kehidupan, hidupnya dan ruang hidupnya. Gitu. Bentar. Nah, kan untuk mencapai kesadaran itu, maka diperlukan apa? Untuk mencapai kesadaran itu diperlukan pemahaman terhadap eksistensi dirinya terlebih dahulu. Dan untuk memahami eksistensi dirinya dibutuhkan pemahaman terhadap realitas itu sendiri. Itu urutannya tuh. Dari mulai sejarah dirinya, sejarah ruang kehidupannya, berbangsa dan bernegara. Dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, sampai kepada awal mula dari segala sesuatu itu. Nah, itulah realitas yang harus dipahami. Nah, justru di sini peran grup JA itu. Makanya besar kan ya goal ininya. Goalnya sih simpel gitu. Cuman sebetulnya ininya tuh besar gitu loh. Ruang lingkupnya itu besar. Kalau dikontemplasiin. Nah, kan grup J ini yang membantu individu tadi mengarahkan aplikasi dan lakon individual itu dalam ruang lingkup kaum atau komunitasnya atau sebagai bagian dari semuanya. Nah, menjalankan kehidupan sebagai kaum atau komunitas ini kan pada akhirnya nanti akan memunculkan sebuah sistem. Nah, agar terpahami bahwa sistem yang harus setiap kita tetapkan dalam diri kita dan terapkan dalam kebersamaan adalah suatu bentuk sistem baru yang tentunya harus berbeda dengan sistem sebelumnya. Nah, karena apa? Ya, karena berbeda sistem ya. Artinya kan hukum-hukumnya pun berbeda, peraturannya pun berbeda, karena semuanya akan menyesuaikan dengan kondisi si ruang yang baru ini, gitu loh, si zaman yang baru ini. Jadi sudah otomatis dalam setiap pergantian zaman itu udah pasti akan ada perubahan sistem. Bukan hanya perubahan tapi pembalikan malah gitu. Iklan dulu ya. Indra keenam atau yang kami sebut astrosense itu ada loh di setiap orang. Dan indra ini bisa diaktifkan dengan mudah. Yuk, cari lebih jelasnya dengan bergabung bersama kami di grup Telegram Jurnal Astral. Kami yakin kamu pasti bisa. Nah, kayak memahami tentang
pergantian zaman, itu kan sebuah realitas. Dan nggak semua melihat atau menemukan kondisi seperti itu, bahwa sekarang itu kita sudah memasuki masa peralihan zaman. Nah, itu kan salah satu contoh realitas yang harus dipahami. Nah, untuk memahami realitas itu, secara teknis kan kita butuh kelengkapannya, keberfungsian dan kelengkapan infrastrukturnya, yaitu indera-indera yang menangkap informasi-informasi. Nah, melalui JAI ini kan indera itu dilengkapi, disempurnakan, gitu loh. Jadi lebih lengkap sekarang. Nah, seharusnya dengan indera-indera yang lebih lengkap, diharapkan informasi yang didapat itu lebih luas dan lebih banyak lagi, gitu. Bagus. Jadi salah satu sikap yang muncul dari kesadaran tadi adalah pemahaman terhadap sistem kehidupan yang akan dijalani di zaman baru yang menggantikan zaman sebelumnya itu. Riz, satu napas yuk. Nah, kalau sebelumnya kan kita pakai sistem piramid, yang dimana selalu akan ada puncak posisi atau kedudukan sebagai yang teratas. Jadi akan ada tingkatan kedudukan, tingkatan alur instruksi dan informasi. Jadi otomatis akan selalu ada gap antara yang di atas dengan yang di bawah. Termasuk perbedaan dalam hak, dalam kewajiban, dalam perlakuan, dalam penerapan hukum, dalam mendapatkan kesempatan dan peluang, mendapatkan fasilitas, dan banyak lagi. Perbedaan pokoknya bakal banyak lah perbedaan dan batasan yang membedakan dalam struktur tersebut. Nah, masalahnya kan kalau udah ada pembatasan, otomatis ada pembedaan. Ada perbedaan ya. Kalau udah ada pembatasan, ada hierarki tadi, otomatis akan ada perbedaan. Nah, masalahnya ketika sudah ada perbedaan, maka akan terjadi pembeda-bedaan. Nah, pahami perbedaan antara kalimat itu, perbedaan dengan pembedaan. Nah, pembedaan inilah yang akhirnya memicu konflik. Begitu. Jadi kan otomatis yang harus kita lakukan adalah merubah sistem yang menciptakan gap dan perbedaan-perbedaan tadi, gitu. Udah jelas kan? Kalau udah harus merubah itu, berarti ya gimana sistem yang akan diterapkan? Ya yang tidak menyediakan gap, gitu loh, atau membeda-bedakan. Kalau struktur, kalau udah bikin struktur, udah otomatis itu akan ada tingkatan kan? Kalau udah ada tingkatan, pasti akan ada perbedaan. Dan tadi urutannya udah jelas ya. Kalau udah ada perbedaan, akan ada pembeda-bedaan. Kalau udah ada pembedaan, maka akan terjadi konflik. Nah, di sini aja kita perhatiinnya. Ini kadang-kadang soalnya sering nih. Udah dijelasin begitu, oh iya katanya dipahami. Tapi nanti ada aja usulan ngangkat ke inilah, ngangkat guru lah, ngangkat apalah. Kan udah kontradiktif lagi ya, gitu. Udah diajak setara dan sejajar, hayo pengen ada posisi yang di atas. Nah, ini orang yang lupa, gitu. Kan udah dijelasin tadi, kalau udah ada posisi teratas, maka otomatis akan ada posisi di bawah-bawahnya. Ya, maka akan kembali lagi ke sistem yang sebelumnya. Jadi bullshit omongannya. Iklan dulu ya. Apa kamu tahu? Kamu bisa aktivasi AstroSense kamu secara mudah di Jurnal Astral. Tinggal cari grup Jurnal Astral di Telegram, dan kami siap ada buat kamu. Nah, jadi kalau kita mau nerapin sistem itu ya sistem yang tidak seperti tadi gitu kan.
Sistem apa? Dan itu udah ada contohnya. Nah, itulah sistem Pajajaran. Itulah sistem Kendan Maharesi. Itulah sistem Lemurian Emas. Itulah sistem Mahdi. Sistem zaman spiritual, zaman keemasan. Nah, itu. Dan semua itu kan sudah digambarkan, sudah diceritakan dari sebelum-sebelumnya. Jadi masa depan itu sebenarnya udah nggak gaib. Kenapa? Ya karena sudah diceritakan. Nah, di sini aja orang tuh banyak bingung. Masih kukuh, masa depan mau gaib, kukuh. Terus nggak ada lagi yang ngomong, kan udah diceritain, jangan cerita ke depan. Gaib dari mana? Berarti kan gaib tuh ke individualnya gitu loh. Lu aja yang nggak ngelihat gitu, karena nggak ngebaca. Ya gaib buat lu gitu. Kita mah ngebaca. Makanya nggak gaib buat kita mah gitu. Nah, realitas tadi kan salah satunya kita menyandingkan ya dengan fakta. Kayak contoh kita yang berpegang pada kisah-kisah yang sudah diceritakan untuk menceritakan masa depan. Tentu kita sandingin dengan fakta ya, dengan yang terjadi. Makanya ini bukan sehari jadi gitu loh. Belasan tahun ini perjalanan. Nah, itulah sebabnya modalnya untuk bisa melihat ke depan ini, memperhatikan dan mengingat. Ya kalau nggak memperhatiin ya nggak akan terperhatikan tanda-tanda yang sudah terjadi. Apalagi kalau nggak ingat. Nah, membuat sistem yang seperti ini itu butuh kebersamaan. Butuh kesadaran yang bersama-sama. Karena kalau bersama-sama, tetapi yang sadar cuma satu orang, maka yang terjadi akan kembali ke sistem sebelumnya. Gitu. Atau yang terjadi itu begini. Siap Kang. Oke, kita gini. Tapi nanti semuanya dibalikin lagi ke si Akang dalam tanda kutip itu. Jadi selalu si Akang yang memutuskan, selalu si Akang yang membuatkan, dan lain sebagainya. Lambat laun ini akan menjadi posisi lagi kan gitu loh, kedudukan lagi gitu. Nah makanya kita rewel soal ini teh, karena kalau pengen bersama-sama kita mesti sama-sama ngerti gitu loh. Kalau pengen bersama-sama membangun sistem yang berkesetara, yang berkesejajar tadi, kita harus sama-sama ngerti. Gitu. Bukan cukup ngandelin satu orang yang ngerti, yang lain tinggal ngikut. Itu mah sistem piramid namanya. Gitu loh. Artinya kan kita mengharapkan setiap individual itu sejajar dan setara dalam hak dan kewajiban, dalam mendapatkan kesempatan, peluang, dan fasilitas di dalam kelompoknya. Dan setiap kelompok setara dan sejajar di dalam komunitasnya. Dan setiap komunitas setara dan sejajar di dalam kaumnya. Dan setiap kaum setara dan sejajar di dalam bangsanya. Dan setiap bangsa setara dan sejajar dalam himpunan bangsa-bangsa di dalam ruang hidup yang sama ini. Nah artinya kan kita berarti harus menerapkan sistem tautan mata-mata rantai. Tautan mata rantai, mata-mata rantai yang saling bertautan akan membentuk gelang rantai. Gelang-gelang rantai akan membentuk kalung rantai, gitu loh. Nah, kalung rantai akan membentuk lingkaran-lingkaran rantai yang besar dan semakin besar sampai ke yang terbesar. Nah kalimat-kalimat seperti ini aja yang diperhatikan dan didalami gitu, direnungkan gitu. Maknanya gimana sih, maksudnya gimana gitu. Jadi jangan cuma dengerin aja, tapi sekilasan jadinya. Nah itulah sistem Pajajaran teh, sistem yang tadi, sistem Kendan Maharesi, sistem Lemurian Emas gitu. Sistemnya Ratu Adil. Sistem yang akan meningkatkan setiap individu
dan masyarakatnya ke zaman emasnya, zaman emas dari segala zaman. Dan sistem ini pula yang akan membawa manusia dan komunitasnya tadi, manusia bumi ya, setiap individu dan masyarakat bumi tadi menuju atau mencapai zaman kesadaran spiritual tertinggi dari segala zaman yang pernah dilewatinya. Nah, ini adalah kata yang sudah diceritakan dari dahulu. Dan kalau kita memperhatikan dan mengikuti untuk melihat tanda-tandanya selama kita hidup, maka kita udah tahu, kita akan melihat dengan pasti ke depannya itu memang akan terjadi seperti itu. Gitu loh. Artinya kita jadi menyadari bahwa hal ini itu adalah sebuah ketetapan. Sesuatu yang tidak akan berubah. Takdir yang sudah tergariskan. Jadi jalan cerita itu pasti akan seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya itu sekarang bagi setiap orang, bukan apakah zaman ini itu akan terjadi, apakah tahapan ini itu akan terjadi, bukan itu. Pertanyaannya justru balik ke setiap individu. Akankah kamu menjadi bagian dari zaman itu? Nah, itu yang harusnya dipikirin. Tidak pada tempatnya untuk memikirkan dan mempertanyakan takdir dari Sang Maha, ketetapan dari Sang Maha. Nggak ada yang punya kapasitas untuk itu. Dan simpel aja, lu kan ciptaan, punya kapasitas dari mana gitu. Mau lu sesakti apapun, lu ciptaan, titik gitu. Nah, orang tuh kadang buta di situ, lupa di situnya. Asal sakti aja, langsung disetarain sama deitas gitu kan. Padahal simpel ngelihatnya kan gitu. Nah, jadi balik lagi ke situ aja. Sekarang pertanyaan tiap individu itu bukan mempertanyakan apakah takdir ini akan terjadi, apakah ketetapan ini tidak akan berubah. Itu sudah pertanyaan konyol gitu. Makanya dia jadi terabaikan dari yang paling penting gitu. Yaitu untuk dirinya sendiri. Ya kan? Pertanyaannya harusnya setiap individu itu mempertanyakan apakah saya akan menjadi bagian atau tidak. Gitu loh. Kalau sudah bertanya seperti itu, tentu saja pilihannya kan saya harus menjadi bagian dari ketetapan itu. Nah, kalau udah sampai ke sana, tentu kita akan memotivasi dan memacu diri kita sendiri kan untuk berkesesuaian dengan kondisi yang akan terjadi. Nah, dan ini benar-benar pilihan individual, bukan takdir, bukan dorongan dari Tuhan atau apapun. Ini benar-benar keputusan individual yang memilih antara mau menjadi bagian atau tidak. Kalau tidak kan artinya dia mengingkari ketetapan, dia mengingkari kekuasaan Sang Maha. Dia menantang berarti kan. Gitu aja, simpel. Dan seharusnya kan kalau orang yang meragukan Tuhan, ya, udah jelas dong pilihannya. Gak usah mikir lagi, pilih aja yang kedua, abaikan. Itu aja kan. Itu udah urusan lu sama Tuhan tak gitu loh. Gak ada manusia sakti yang akan nolong kamu gitu. Nah, kalau gak percaya itu buktikan aja, pilihlah pilihan kedua tadi. Abaikan semua. Kan simpel ya, gak perlu debat. Karena itu pilihan masing-masing kan. Tidak fokus. Udah gitu udah unggal di interview ku sih ya jadinya nyarekan. Menyesuaikan. Jadi udah bukan interview lagi ini mah.
Udah sesi enggak sesi ini. Sesi menghujat. Sesi nyaraikan si Haris. Nah jadi kan kayak hal-hal tadi ya, pemahaman-pemahaman tadi yang disampaikan, nah itulah kan pemahaman terhadap realitas gitu loh. Nah itu yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk memahami itu bagaimana jalan cerita kehidupan ini dan bagaimanakah sifat jalan cerita itu, menemukan dirinya, menemukan Tuhannya. Memahami batas antara ciptaan dan pencipta gitu loh. Dan itu pertanyaan yang nggak pernah bisa dijawab. Setiap saya nanya, banyak yang cerita ini dulu tentang Tuhan segala macam. Udahlah, saya bilang nggak usah terlalu banyak inilah. Pakai yang simpel aja lah. Gambarkan ruang lingkup ciptaan, lalu tunjukkan kepada saya di mana batas ciptaan dan pencipta. Nggak ada yang bisa. Sampai sekarang. Iklan dulu ya. Ikut Jurnal Astral mudah kok. Semudah share video ini atau dengan cari Jurnal Astral di Telegram kamu. Lalu jangan lupa untuk siapkan catatan bagaimana uniknya perjalananmu di sini. Ya jadi jauh lebih luas seperti yang udah disampaikan dari awal, tidak hanya sekedar untuk astral mendapat visual. Tetapi makanya sering saya jelasin kan, ngelihatnya tuh jangan cuman JA untuk astraling secara visual. Itu udah sempit banget loh. Dan ini kan maksudnya orang yang baru mau belajar, ya. Yang pengen tahu, pengen bisa. Nah ini dijelaskan sama yang membantunya. Yang tentunya kan sudah lebih dulu memahami atau mengerti atau bahkan mengaplikasikannya, ya. Dibanding yang bertanya. Nah yang lucunya kan seringnya gini, yang ditanya itu sudah menjelaskan, wahai, gitu kan. Kalau hanya sekedar visual itu terlalu sempit, gitu loh. Astraling ini atau pengaktifasi astrosensis itu jauh lebih banyak dan lebih luas lagi manfaatnya. Ya termasuk skill-skillnya ya, nggak cuma bisa ngelihat gitu loh. Termasuk skill-skillnya itu sangat banyak gitu. Jadi rugi kalau cuma visual doang dan hanya berfokus ke situ gitu loh. Nah ini yang ngasih tahu yang membantunya gitu. Tapi seringnya si yang mau belajar ini kekeh sama keinginannya gitu kan. Bukan apa-apa, boleh berkeinginan hanya melihat, tapi kan maksud kita tuh gini, kalau kamu fokusnya ke situ, maka kamu akan susah dapatnya gitu loh. Ya dia harus menghilangkan dulu ekspektasi atau keinginan itu. Visual itu bonus. Ya dengan kelengkapan indera kan kita akan mengumpulkan informasi lebih banyak ya. Dengan menggunakan indera-indera kita untuk mengambil data dan informasi dari realitas, dari kehidupan secara mandiri, kemudian kita analisa dan kita olah oleh akal kita secara mandiri, maka kita akan menemukan keyakinan ya, gitu loh. Atau pemahaman terhadap realitasnya, itulah keyakinan gitu. Kita jadi tahu hidup ini seperti apa, arahnya kemana. Dan kalau kita tahu itu, kita jadi tahu kita harus seperti apa. Nah begitulah cara menemukan lakon. Yang idealnya gitu. Tetapi kan cara itu selalu banyak. Alam itu menyediakan cara yang banyak gitu loh. Karena alam sendiri tidak dua dimensi. Artinya pilihannya tuh nggak cuma dua. Cuma A, B, atau BS gitu kan. Kalau nggak gini berarti gitu. Nggak gitu loh. Realitas tuh nggak gitu. Nah itu satu pemahaman realitas yang harus pula dipahami. Karena masih banyak sampai saat ini cara berpikirnya tuh masih dua dimensional. Kalau nggak gini berarti gimana?
Berarti salah dong. Nah itu cara berpikir dua dimensional tuh kayak gitu. Deh, diulangi lagi ya Babab ya. Jadi untuk mengetahui lakon kita hidup di ruang realitas ini tuh sebenarnya jurnal astral itu bukan satu-satunya di dunia untuk mengetahui itu kan ya? Ya iya dong. Hanya salah satu kan fasilitas. Cara orang untuk menemukan kan banyak. Seperti tadi kan alam ini menyediakan jalan yang banyak, tidak termonopoli. Ya. Itu sebabnya monopoli itu nggak boleh. Ya itu. Thank you. 1, 2, 3 palu. Oke Om. Nah ini nih baca-baca pas di grup jurnal astral yang masih belum dapat sesuai harapannya. Kira-kira apa lagi yang dapat dilakukan jurnal astral buat itu ya Om? Oke lah, jadi nuntut ya teh. Kan suka ada yang nanya kayak gitu. Bukan suka, emang banyak nanya kayak gitu. Kita sudah berbuat sesuai apa yang kita bisa, lalu dituntut lagi gitu. Jatuhnya jadi kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya terkait dengan bahasan yang tadi ya. Waktu saya ngejelasin tentang institusi pendidikan dan bagaimana siswa itu bersikap. Kan dia itu sudah mempersiapkan yang dibutuhkan, baik teknis maupun tahapan-tahapannya. Bahkan opsi dari teknis dan tahapan itu pun juga sudah disiapkan. Intinya kan member DJ tinggal ngikutin aja dulu. Ikutin dulu sampai bisa. Secara harfiah ini ngikutin aja dulu sampai bisa. Setelah itu ya silahkan ekspor dan berkembang gitu loh. Artinya kan di kita ini memang praktek duluan gitu loh, bukan masuk ke penjelasan-penjelasan teori-teori gitu ya. Cuman walaupun tinggal mengikuti praktek, permasalahan kan pasti akan selalu tetap ada ya. Masih saja nanti ada yang belum bisa ngikutin sesuai progres dari hasil praktek itu. Nah artinya kunci dari bisa dalam tanda kutip bagi setiap individu adalah kutip pembuka kemauan untuk memperhatikan dan mengikuti saran instruksi yang diberikan. Kutip penutup titik. Arek jadi Google Voice wae teh. Ya kuncinya itulah ya. Jadi pertama tuh kemauan untuk memperhatikan sama mengikuti saran. Dengan kata lain kita ini sedang belajar mengendalikan ego. Gitu ya. Dan memang itu syaratnya. Iklan dulu ya. Apa kamu tahu? Kamu bisa aktifasi AstroSense kamu secara mudah di Jurnal Astral. Tinggal cari grup Jurnal Astral di Telegram. Dan kami siap ada buat kamu. Jadi jangankan di sistem kita ya, di sistem teori, di sistem institusi pendidikan lah ya, yang dengan teori dan tahapan-tahapannya. Di sistem kita yang tanpa teori langsung praktek dan melompat, tetapi terhadap hal tadi itu sama-sama membutuhkan itu. Dan jadi kedua sistem ini tetap bergantung kepada hal tadi, kepada kemauan si individu tadi untuk memperhatikan dan untuk mengikuti saran-saran, tips yang diberikan. Karena kalau kita tidak memperhatikannya, maka kita tidak memahaminya. Ya. Jadi intinya sebenarnya tentang memahami lah. Nah sebelum memahami kan kita harus mau dulu nih nurunin ego untuk mau memperhatikan dan membaca gitu loh. Kalau di Telegram kan bentuknya membaca ya. Baik dari testimoni, baik dari saran teman-teman rekan-rekan sesama ya, sesama member maupun dari admin.
Bahkan kan kita sudah melengkapinya lagi dengan berbagai bentuk, baik YouTube, podcast, ya, dan saran-saran untuk melaksanakan event-event seperti kopdar, membuat kelompok sendiri gitu ya. Itu semua kan apa-apa yang kita anggap dapat membantu lah gitu ya, mempercepat. Tapi kalau semua ini tidak terpahami, semua ini walaupun dilakukan, tapi dia tetap tidak mau memperhatikan, sehingga tidak bisa memahami, ya tetap aja nggak akan bisa gitu loh. Akan susah, bukan nggak bisa, akan susah, akan lambat. Gitu. Karena apapun yang akan kita lakukan, fasilitas bagaimanapun yang kita sediakan, berapa banyak pun orang akan berusaha membantunya, kalau dianya sendiri tidak mengendalikan egonya, ya maka susah gitu. Ya seperti yang udah dijelaskan kan, bahkan ini pun dilupakan, tidak dibaca-baca. Semuanya sudah aktif, sudah diaktifin kok gitu. Hanya tinggal meng-on-kan. Nah, meng-on-kan ini kan pilihan individunya, keputusan individunya. Dan itu sebenarnya terbukti kok gitu. Banyak kan yang mengatakan belum bisa melihat, tapi dia kelepasan ngomong, malah kesini saya cuma ngelihat ini. Nah artinya semuanya memang sudah aktif gitu loh. Saya nggak bisa melihat, cuma saya kok merasakan. Nah itu perlu memahami lagi di situlah gitu ya. Simpel kok, hanya tinggal memperhatikan aja. Benar-benar apa yang dijelaskan, apa yang disarankan itu cuma perhatikan aja, perhatikan dan maknai gitu loh. Jangan cuma dibaca sekilasan karena kadang gini ya, yang suka membuat seperti itu tuh kita kekeh sama kahayang kita gitu loh. Padahal udah disarankan jangan melihat atau mengcompare dulu dengan orang lain. Itu udah bukan pada tempatnya tuh. Kita baru mau mulai, baru mau siap-siap di titik start, sementara kita compare sama yang udah lari di jarak 200 meter di depan gitu. Ya bukan pada tempatnya tuh compare ke sana mah. Kan baru mau mulai, ngapain bikin komparasi gitu loh. Tolak ukurnya diri sendiri aja. Tolak ukurnya diri sendiri terhadap saran-saran, tips, dan apapun yang telah diberikan. Harusnya ke situ, menolak ukurnya. Sudahkah kita memperhatikan tips yang diberikan, saran yang diberikan, gitu loh. Sudahkah kita menerapkannya? Nah, itu yang paling penting. Tanyakan itu ke diri sendiri. Gitu. Jadi komparasikan itu ke diri sendiri, jangan ke orang lain. Gitu. Iklan dulu ya. Ikut Jurnal Astral mudah kok. Semudah share video ini atau dengan cari Jurnal Astral di Telegram kamu. Lalu jangan lupa untuk siapkan catatan bagaimana uniknya perjalananmu di sini. Kalau dalam bahasa terapis kan, bahasa konsultan ataupun guru, ini kan tentang fokus. Tapi biasanya dikatakan Anda nggak bisa fokus. Nah kalau saya justru berpendapat orang-orang yang seperti ini bukan nggak bisa fokus, tetapi salah menempatkan fokusnya, gitu. Nah, seperti yang tadi saya jelasin, jadi bukan nggak bisa fokus, hanya salah menempatkan fokus. Kenapa? Karena ego. Kita melupakan bahwa kita belum seharusnya menetapkan target ke sini ke sana atau membandingkan dengan ini. Lah mulai aja baru gitu loh. Nah, ego itu selalu begitu jadi nggak logis gitu loh. Cara berpikirnya jadi nggak logis. Jadi dia menempatkan fokusnya tuh pada harapan, pada rencana dan keinginan sendiri gitu. Kadang-kadang kan sudah muncul keinginan, pengen bisa baca testimoni orang lain.
wah nanti saya pengen lihat ini lihat itu, pengen kayak gitu. Nah itu salah fokus namanya gitu. Sekali lagi cara berfokus itu kan menempatkan fokus yang tepat adalah kita compare ke diri kita sendiri. Dan gak jauh-jauh. Kita cuma cukup bertanya dan mengukur diri kita sendiri sudah sejauh mana kita memahami hal-hal yang dijelaskan baik oleh sesama member maupun oleh admin. Kemudian mempraktekannya, menerapkannya. Nah, coba tanya itu ke diri sendiri. Anda akan kaget gerak kalau Anda jujur. Jawabannya kalau dari 10 hal, itu 9 tidak Anda lakukan. Tidak Anda perhatikan. Hanya satu hal aja yang selalu Anda perhatikan. Nah, tidak perlu malu kalau kita pengen berkembang kan gitu. Begitu aja sih. Kan dalam dialog ini terlihat ya. Terlihat. Bagaimana kan kita bisa membaca tuh dari testimoni itu ketika dia bertanya begini kemudian dijelaskan begini terus dia tetap kekeh. Kita kan udah bisa ngelihat di situ. Ini orang kekeh nih gitu loh. Jadi pengennya itu menurut dia gitu loh. Nah ini lagi kan sebuah bentuk dari ego lagi. Karena kan nggak logis. Kalau menurut lo, kenapa lu nggak bisa? Kan gitu. Kenapa lu nanya? Gitu. Nah gitu sih. Iklan dulu ya. Ikut Jurnal Astral mudah kok. Semudah share video ini atau dengan cari Jurnal Astral di Telegram kamu. Lalu jangan lupa untuk siapkan catatan bagaimana uniknya perjalananmu di sini.